Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan di video kali ini kami akan membahas mengenai merancang dan mengembangkan media pembelajaran ekonomi yaitu Flipkart. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi Bapak Deskoni Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dan Ibu Dewi Pratita Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama saya Rifda Nur Azmi sebagai ketua kelompok dan rekan saya Putri Asri Sarafina sebagai notulen. Dan anggota-anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Triwulandari, ada Siti Holila, ada Ririn Pratiwi, ada Miliana Tridharma, ada Resti Yunisetia, ada Hana Gloria, ada Agnes Vivian, ada Lepi Setiawan, ada Wika Dean Melani, ada Imam Tantowi. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Poin ke A yaitu analisis kebutuhan dan karakteristik media pembelajaran sederhana Flipkart. Nah, analisis karakteristik media pembelajaran sederhana Flipkart ini yaitu media ini memberikan inti materi yang akan memberikan gambaran secara luas dari materi yang akan dipelajari. Nah, media Flipkart ini menyajikan materi berupa gambar, grafik, ataupun teks singkat sehingga membuat media tersebut menjadi lebih menarik dan tidak membuat siswa merasa lebih cepat bosan. Nah, media Flipkart ini sendiri dalam pembuatannya itu tergolong mudah dan cepat. Nah, dan juga dalam pembuatan media Flipkart ini dibutuhkan keterampilan dan harus memuat inti dari pembahasan yang akan digali lebih luas dalam penjelasan yang akan dilakukan oleh tenaga pendidik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Agnes Vivian dengan NIM 060312820538 akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran sederhana Flipchart. Flipchart merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai penyampaian pesan pada pembelajaran. Media ini dikatakan media sederhana karena dalam pembuatannya dan proses penggunaannya itu sangat sederhana dan mudah diterapkan. Media pembelajaran sederhana Flipchart merupakan media cetak yang sangat sederhana dan cukup efektif, yaitu dilihat dari proses pembuatan dan penggunaannya yang relatif mudah. Media Flipchart ini merupakan media yang efektif karena dapat dijadikan sebagai media atau pengantar pesan pembelajaran yang terencana ataupun yang secara langsung disajikan. Media pembelajaran sederhana Flipchart ini mampu memberikan inti informasi dan pokok-pokok informasi dari materi pembelajaran secara sistematik, sehingga mempermudah peserta didik untuk memahami materi pembelajaran tersebut. Adapun jenis-jenis dari media pembelajaran sederhana Flipchart, yang pertama itu Flipchart kosong. Flipchart kosong ini bisa digunakan dengan menulis langsung beberapa materi pembelajaran mengenai inti-inti dan pokok dari materi tersebut, sehingga peserta didik dapat mudah memahami dan mengingat tentang materi pembelajaran tersebut. Atau juga media pembelajaran sederhana Flipchart kosong ini dapat digunakan dengan guru atau pendidik menyiapkan beberapa gambar sehingga peserta didik dapat menempelkan gambar secara langsung dalam papan Flipchart kosong ini. Lalu jenis media pembelajaran sederhana Flipchart yang kedua yaitu Flipchart bergambar. Flipchart bergambar biasanya sudah berisi pesan-pesan atau pokok-pokok dan inti informasi dari materi pembelajaran yang telah disiapkan oleh pendidik sebelumnya. Pendidik akan memberikan tema bahasan dan peserta didik akan menyiapkan skema apa yang akan ditampilkan pada Flipchart tersebut. Media pembelajaran sederhana yang digunakan oleh kelompok kami itu media Flipchart bergambar. Media ini berbahan utama kertas karton, yang dimana media karton tersebut menggambarkan grafik mengenai ketenagakerjaan yang ada karena materi yang kami pilih yaitu mengenai permasalahan ketenagakerjaan seperti grafik tingkat lapangan kerja, tingkat pengangguran, dan sebagainya. Media pembelajaran Flipchart sederhana bergambar ini yaitu media yang berbahan dasar karton terbilang efektif untuk memberikan gambaran yang lebih luas kepada peserta didik mengenai materi yang akan dibahas. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dan tujuan media pembelajaran sederhana Flipkart. Untuk manfaat media pembelajaran sederhana Flipkart adalah sebagai alat bantu pembelajaran sehingga mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan keefektifan proses pembelajaran dengan memberikan variasi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Selain itu, media pembelajaran sederhana Flipkart ini akan memberikan manfaat lain, berupa memperjelas penyajian materi pembelajaran yang diganti melalui gambar dan inti materi pembelajaran. Pemanfaatan
media Flipkart pada pembelajaran ekonomi dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan, dan tentunya akan menarik minat siswa dalam proses belajar, serta diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi ini. Selain itu, selanjutnya adalah tujuan dari media pembelajaran sederhana Flipkart. Untuk tujuan dari media pembelajaran sederhana Flipkart ini adalah diharapkan dapat membantu proses belajar mata pelajaran ekonomi sehingga dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan pembelajaran ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, saya Putra Serafina dengan NIM 06031182025014 akan melanjutkan mengenai langkah-langkah pembuatan media pembelajaran sederhana Flipchart. Yang pertama, kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama, gunting, pena, spidol berwarna, penggaris, kertas karton, styrofoam, double tip, gambar dan materi yang telah di-print, serta kertas origami. Setelah menyiapkan bahan dan alat yang telah ditentukan, kemudian kita akan membahas di cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan semua peralatan dan bahan. Yang kedua, pilihlah tema yang akan dituangkan ke dalam flipchart. Tema ini juga bisa disesuaikan dengan materi yang dipilih. Dan yang kemudian, lapisi styrofoam dan kertas karton. Kemudian, buatlah materi berupa tulisan menggunakan pena atau spidol berwarna pada kertas origami. Selanjutnya, siapkan gambar dan materi yang telah di-print, gunting, dan tulisan semenarik mungkin dan disesuaikan dengan ukuran dari kertas karton atau flipchart tersebut. Selanjutnya, lem gambar dan materi tersebut pada kertas karton dengan posisi yang disesuaikan. Dan terakhir, hiasi media flipchart sekreatif mungkin agar memberikan tampilan yang menarik. Tampilan yang menarik ini sangat penting agar ketika flipchart ditampilkan, perhatian semua siswa itu tertuju pada flipchart. Langkah-langkah penggunaan media pembelajaran sederhana Flipkart dalam proses pembelajaran. Jika pembelajaran dilakukan secara luring atau offline, maka langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam proses penggunaan media pembelajaran sederhana Flipkart ini adalah yang pertama, mempersiapkan diri dalam artian guru perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik, memiliki keterampilan dalam penggunaan media itu sendiri. Nah, yang kedua, penempatan yang tepat. Hal ini berkaitan dengan memperhatikan posisi penampilan sehingga siswa dapat melihat dengan jelas. Yang ketiga yaitu memperkenalkan pokok materi. Siswa akan diperkenalkan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, yang keempat, sajikan gambar. Memperhatikan gambar dan memberi keterangan yang cukup agar mempermudah bagi siswa dalam memahaminya. Yang kelima yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Dan yang keenam, menyimpulkan materi. Namun, apabila pembelajaran dilakukan secara daring atau online, maka langkah yang dapat dilakukan dalam proses penerapan media pembelajaran sederhana Flipkart ini yaitu dengan memanfaatkan media teknologi dan internet. Seperti guru yang menampilkan media ini secara tatap maya yakni dengan menggunakan poster dan menjelaskan materi yang ada pada poster. Untuk penggunaan lainnya dapat kita lihat yaitu guru dapat melemparkan pemaparan materi yang berbentuk poster melalui forum diskusi yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media pembelajaran sederhana yaitu flipchart. Kelebihannya yaitu mampu menyajikan pesan pembelajaran secara ringkas dan praktis, kemudian dapat menambah kemenarikan tampilan materi yang dapat meningkatkan efektivitas belajar dan motivasi semangat siswa. Lalu dapat juga digunakan di dalam ruangan atau luar ruangan, sehingga sangat fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Bahan dan cara pembuatannya relatif murah dan mudah. Kemudian mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa karena dimanapun bisa digunakan sehingga siswa tetap bisa belajar, membangkitkan keinginan dan minat belajar siswa, lalu membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Kemudian ada pula kekurangannya, yaitu terbatas penggunaannya pada kelompok kecil. Kemudian pengajar juga tidak memiliki keahlian untuk menulis yang baik atau indah dalam lembaran flipchart, yaitu tergantung pada kreativitas masing-masing. Lalu juga membutuhkan lebih banyak waktu, ketelitian, dan kreativitas dalam pembuatan media tersebut.
Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, dan juga apabila ada kesalahan kata, saya mewakili teman-teman meminta maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.